Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita kembali melanjutkan pembacaan dan renungan dari kitab Mazmur. Hari ini kita membaca Mazmur 72, ayat 1 sampai dengan ayat 20. Demikianlah firman Tuhan. Dari Salomo, Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kiranya ia memberi keadilan kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu, menolong orang-orang miskin tetapi meremukkan pemeras-pemeras. Kiranya lanjut umurnya selama ada matahari dan selama ada bulan turun-temurun. Kiranya ia seperti hujan yang turun ke atas padang rumput, seperti dirus hujan yang menggenangi bumi. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya ia memerintah dari laut ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Kiranya penghuni padang belantara berlutut di depannya, dan musuh-musuhnya menjilat debu. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan-persembahan. Kiranya raja-raja dari Sheba dan Seba menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya dan segala bangsa menjadi hambanya. Sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong, orang yang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang miskin. Ia akan menebus nyawa mereka dari penindasan dan kekerasan. Darah mereka mahal di matanya. Hiduplah ia, kiranya dipersembahkan kepadanya emas Sheba. Kiranya ia didoakan senantiasa dan diberkati sepanjang hari. Biarlah tanaman gandum berlimpah-limpah di negeri, bergelombang di puncak pegunungan. Biarlah buahnya mekar bagaikan Libanon, bulir-bulirnya berkembang bagaikan rumput di bumi. Biarlah namanya tetap selama-lamanya. Kiranya namanya semakin dikenal selama ada matahari. Kiranya segala bangsa saling memberkati dengan namanya dan menyebut dia berbahagia. Terpujilah Tuhan Allah Israel, yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri. Dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya, dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Amin ya amin. Sekianlah doa-doa Daud bin Isai. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, kita akan mempelajari apa yang dituliskan dalam Mazmur 72 ini. Kalau kita memperhatikan apa yang disampaikan dalam Mazmur ini, akan kita coba memperhatikannya dari pemikiran atau pemahaman dari seorang teolog bernama Matthew Henry. Matthew Henry mengungkapkan bahwa Mazmur ini dituliskan oleh Daud ketika dia sudah berusia senja. Dan ini dikatakan sebagai doa bagi Salomo, anaknya yang meneruskan takhta kerajaan di Israel. Mazmur ini sebelumnya merupakan doa bagi dirinya sendiri, bagi Daud maksudnya, dan berdoa untuk juga penerusnya, yaitu Raja Salomo. Itulah sebabnya Mazmur ini disebut juga sebagai doa Daud, anak Isai, tetapi juga sekaligus untuk Raja Salomo. Seperti yang sudah dituliskan dalam 1 Raja-Raja pasal 1 ayat 30, dan juga seperti yang dijelaskan dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 30. Dalam Mazmur ini ada beberapa bagian yang perlu kita perhatikan. Bagian pertama, di ayat 1 diawali dengan doa singkat bagi sang penerusnya, yaitu Raja Salomo. Di ayat 2-17 ini memberikan kepada kita gambaran mengenai nubuat yang panjang mengenai kemuliaan pemerintahan penerusnya. Kalau bisa kita perhatikan, bagian-bagian ini sangat-sangat berkaitan dengan Kristus. Bagian ketiga, pemazmur mengakhiri mazmurnya dengan pujian bagi Allah Israel. Dengan pengertian demikian, maka kita bisa memahami tiga bagian ini secara konkret dan lengkap. Seorang pemimpin adalah seorang yang senantiasa berdoa bagi penerusnya dan bagi bangsanya, supaya
keadilan Allah dan damai sejahtera Allah dinyatakan melalui kepemimpinannya sebagai seorang raja atas suatu bangsa. Tentunya doa ini tidak hanya berhenti pada Salomo sebagai keturunan dari Raja Daud, tetapi doa ini juga untuk raja-raja selanjutnya yang akan meneruskan kehidupan kerajaan Israel. Doa ini juga merupakan doa yang dapat mengaitkan dengan kebutuhan dari seorang raja yang memperhatikan rakyatnya. Dan kalau kita perhatikan dalam doa ini, kita bisa mengarahkan dan mengaitkannya dengan apa yang dinyatakan bagi Kristus, di mana kita lihat di dalam Perjanjian Baru, Kristus berdoa bagi umatnya. Kristus menegakkan keadilan dan damai sejahtera. Di dalam Mazmur 72 ayat 2-17, kita bisa mengerti kedalaman isi setiap ayat itu yang menggambarkan kerajaan Mesias. Jadi ini tidak langsung hanya berbicara tentang harapan untuk kerajaan Israel yang harusnya raja-raja Israel mengerjakan tugas tanggung jawab, menegakkan keadilan, dan menyatakan damai sejahtera. Tetapi, di balik pengertian-pengertian pada Mazmur 72 ayat 2-17 ini, kita dapat menyaksikan secara rinci dan detail mengenai konstruksi kerajaan Mesias, nubuat mengenai kejayaan dan keberlangsungan kerajaan Mesias. Yesus Kristus Raja semesta alam, Yesus Kristus Raja anugerah, yang memerintah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ada beberapa bagian yang perlu kita perhatikan. Di dalam ayat 2 jelas dikatakan bahwa permohonannya untuk kiranya Allah berkenan memberikan hukum dan keadilan, mengadili umat Tuhan dengan keadilan, mengasihi umat Tuhan karena Tuhan adalah Raja atas mereka, dan melakukan keadilan dan kebenaran. Selanjutnya di dalam Mazmur tersebut juga kita bisa memperhatikan bagaimana permintaan dan permohonan kiranya damai sejahtera, Shalom, itu ada di dalam pemerintahan kerajaan Israel, dan itu hanya mungkin dipenuhi melalui Yesus Kristus, Raja semesta alam, Raja anugerah. Dan semua janji-janji Allah yang dinyatakan Allah itu dipenuhi, digenapi hanya di dalam dan melalui Yesus Kristus. Allah menjawab doa-doa kita yang kita sampaikan kepada Tuhan dengan permintaan agar kiranya damai sejahtera Kristus memerintah hati dan pikiran kita dan hidup kita. Dan doa-doa yang seperti itu menjadi doa-doa yang diperkenan oleh Tuhan Allah. Di dalam penggenapan pemerintahan Raja Salomo, dan tentunya digenapi nantinya secara sempurna di dalam Kristus, maka doa itu mencakup beberapa hal. Pertama, meminta pemerintahan yang adil, mengadili umatnya dengan adil, mensejahterakan umatnya, dan memberikan kebenaran-kebenaran yang sungguh-sungguh dinikmati. Yang kedua, kerajaan itu juga kiranya memberikan damai sejahtera bukan hanya bagi umatnya, tetapi juga bagi bangsa-bangsa lain. Dan mereka membutuhkan kebenaran, mereka membutuhkan keadilan, mereka meminta supaya damai sejahtera juga melimpah di antara bangsa-bangsa lain. Di sini doanya bersifat universal dan sekaligus memberikan indikasi untuk menyampaikan kabar baik kepada segala bangsa. Fokus di dalam doa tersebut juga berkaitan dengan keadilan yang konkret, di mana raja yang memerintah menegakkan keadilan karena memang ada banyak orang yang mengalami ketertindasan, ada banyak orang yang mengalami kesusahan hidup, ada banyak orang yang tidak mendapatkan kehidupan yang layak, ada banyak orang yang mengalami ancaman kematian. Dan di sini pemazmur meminta kepada Tuhan Allah agar kiranya dilepaskan, dibebaskan, diberikan hidup yang layak, dibebaskan dari penindasan, dan khususnya bagi orang-orang miskin, baik karena situasi dan kondisi kemiskinannya maupun karena berada di dalam arogansi para pemimpin. Di sini pemazmur juga meminta secara khusus agar kiranya raja menghukum pemeras-pemeras, meremukkan mereka yang melakukan kejahatan. Ada banyak rakyat, ada banyak orang-orang di sekitaran kerajaan dan rakyat yang mengalami kesusahan, ditindas sampai tidak bisa berbuat apa-apa. Dan Kristus hadir untuk menyatakan kemenangan. Kiranya Tuhan mendengarkan doa-doa tentang keadilan dan menegakkan hukum atas mereka yang melakukan penindasan dan kekerasan.
Dan ini tentunya menjadi doa yang sangat penting bagi kita di segala zaman. Tentunya di dalam pemerintahan Kristus yang berdaulat atas alam semesta, bumi dan segala isinya, kita tahu sifatnya adalah kekal. Memang kerajaan yang dipimpin oleh Raja Salomo berhenti pada tahun 586 sebelum Masehi. Dan kita tahu tidak lagi ada kerajaan Israel, tetapi kerajaan Allah, kerajaan Mesias untuk selama-lamanya dan selama-lamanya tidak berubah dan tidak ada yang menggantikan. Karena Yesus adalah Raja yang kekal, yang selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sehingga pemazmur mengungkapkan bahwa tidak ada yang bisa membatasi otoritas, kekuasaan, kemuliaan, keagungan, kebesaran dari kerajaan Mesias di bawah kepemimpinan yang mutlak, yang penuh keadilan dan penuh damai sejahtera, yaitu Yesus Kristus. Dan di sini berkaitan juga dengan bagaimana seluruhnya itu akhirnya mengarahkan setiap orang berlutut menyembah kepada Allah yang Esa, Allah yang benar, Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Dengan demikian, kerajaan Mesias ini mendatangkan sikap hidup yang takut akan Allah dan mengarahkan setiap orang untuk memuliakan Allah. Di sepanjang zaman, di segala tempat, di segala bangsa, diarahkan, dituntun, dan pada akhirnya berlutut mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Raja semesta alam. Raja di atas segala raja, Tuan di atas segala yang dipertuan. Di dalam pemerintahan Kristus, kita bersyukur sebagai orang percaya, sebagai orang yang diadopsi menjadi anak-anak Allah. Kita mendapatkan kasih karunia karena anugerah Allah. Kita dilahirbarukan oleh Roh Kudus karena belas kasihan-Nya, dan kita menjadi murid-murid Kristus, warga kerajaan surga, di mana pemerintahan Kristus yang memimpin, yang memberikan keadilan dan damai sejahtera. Dan tentunya di sana kita mendapatkan kehidupan untuk selama-lamanya. Tidak hanya nanti, tetapi sekarang. Ketika kita mengakui dengan mulut dan percaya dalam hati bahwa hanya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat dan Penebus satu-satunya. Mari kita perhatikan satu persatu dari bagian pasal demi pasal pada ayat yang sebelumnya dan pada Mazmur 72 ini. Bahwa semua sistem pemerintahan kerajaan Mesias, Kristus, Raja, itu memberikan kepada kita pengertian kedaulatannya yang sangat absolut terhadap alam semesta. Kristus memerintah lautan, sungai, dari ujung satu ke ujung lain, di antara segala bangsa, dan semua sistem pemerintahan berada di bawah kendalinya dan kontrolnya. Bahkan semua penghuni, makhluk, ciptaan, apapun, dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu, berlutut di hadapan Kristus. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengelak atau membantah. Dan tentunya kita sekali lagi bersyukur bahwa yang paling kuat pun seperti raja-raja Tarsis, atau orang-orang yang paling bebas pun seperti bangsa-bangsa di pesisir, atau mereka yang merasa punya kekuatan militer, kekuatan ekonomi, kekuatan politik, tetap akan kembali berlutut menyembah Yesus Kristus, Raja semesta alam. Doa ini sungguh sangat-sangat bersifat eskatologis dan betul-betul memberikan kepada kita satu tujuan dari seluruh ibadah, kehidupan kita, dan keberadaan kita di bumi, yaitu menyembah kepadanya. Segala bangsa menjadi hambanya, dan dia menyatakan kehendaknya. Di bagian yang berikutnya kita bisa memperhatikan di ayat 15 bahwa kehidupan Raja dan memberikan kepada kita juga kehidupan yang baru. Kita bersyukur karena melalui persembahannya kepada Bapa dan melalui hidupnya, kita mendapatkan hidup yang baru, hidup yang kekal. Kita memuliakannya, kita meninggikannya, kita menyampaikan doa kepadanya, dan kita menyatakan kiranya Tuhan berkarya dan menyatakan kehendaknya. Mari kita memuji kebesarannya, kita meninggikan namanya, dan kita terus memasyurkan apa yang perlu dikehendaki oleh Allah, dan kita lakukan dari zaman ke zaman. Kita bersyukur untuk hal tersebut. Dan terakhir dalam bagian ini, kita menyaksikan bagaimana seharusnya sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, umat Tuhan di perjanjian lama dan perjanjian baru, kita mengucap syukur kepada Allah. Mengucap syukur karena Mesias, Raja semesta alam, dalam kerajaan yang adil dan penuh dengan damai sejahtera itu, telah menyatakan dirinya dan menggenapinya dan akan menyempurnakannya. Dan kita bermazmur, memuji Tuhan, bersyukur atas penggenapan nubuatan dan janjinya, bersyukur karena pada akhirnya nantinya tiap orang akan sungguh-sungguh memuji Tuhan sebagai Tuhan Allah pribadi yang pada dirinya sendiri cukup dan pada diri sendiri kekal selama-lamanya. Dia tidak hanya Allah bagi Israel yang mengadakan covenant bagi umatnya, tapi juga dia adalah Allah untuk segala bangsa. Jadi ada keberlanjutan apa yang dinyatakan Allah dalam perjanjian lama dan digenapkan di dalam perjanjian baru
di dalam kerajaan Mesias Yesus Kristus Rajanya. Dan sebagaimana kita tahu, kita bersyukur karena Allah lah yang mengerjakan segala sesuatunya, baik penciptaan, pemeliharaan, dan penebusan. Dan seluruhnya berada di dalam mediasi dan pengantara satu-satunya, yaitu Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal. Dan akhirnya kita menyatakan kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal. Kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus. Kemuliaan hanya bagi Dia yang duduk di taktanya. Dan kiranya Tuhan datanglah segera untuk menyatakan kehendaknya di dalam kehidupan kita. Kiranya apa yang disampaikan dalam Mazmur 72 ini, kita mempelajari pertama, bahwa doa yang benar adalah doa yang diarahkan hanya kepada Allah melalui Yesus Kristus dengan pimpinan Roh Kudus, sehingga kita betul-betul menyampaikan doa yang benar. Yang kedua, dalam doa-doa kita mintalah keadilannya dan damai sejahteranya bagi kita umatnya dan bagi segala bangsa. Yang ketiga, sadari dan ketahuilah bahwa Allah adalah Allah yang berdaulat dan Yesus Kristus adalah Raja semesta alam, Raja anugerah, Raja yang mendatangkan keadilan dan damai sejahtera. Yang keempat, kita bersyukur karena kita adalah warga kerajaan surga yang menerapkan keadilan dan damai sejahtera seumur hidup kita, mulai di sini, mulai di bumi ini sampai selama-lamanya. Dan yang terakhir, kita selalu senantiasa memuji kebesaran Tuhan, keagungan Tuhan, karena Tuhanlah yang menjadi tujuan hidup kita, bukan siapa-siapa. Kiranya dengan perenungan ini, saya dan saudara semakin mengenal Tuhan, semakin mencintai Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.